Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hendy Dwi Hardiman yang saya hormati, sebagai dosen mata kuliah praktikum kuliah komunikasi bisnis, dan saudara Raffi Darmawan sebagai asisten dosen praktikum komunikasi bisnis, serta teman sejawat kelas logistik 1A1 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kita bicarakan mengenai negosiasi pengadaan pakaian seragam APD sebanyak 1.000 karyawan pabrik PT Unilever Indonesia. Saya, Devatri Ramdaru, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan negosiator dari pihak seller, yaitu PT Sri Rejeki Isman, yang terdiri dari Aksabari sebagai negosiator, dan kedua ada Lydia Rohadatul sebagai purchasing, yang ketiga ada Sri Punayati sebagai notulen, dan yang terakhir ada Ikhtiar Nurapriyadi sebagai anggota. Selanjutnya saya akan memperkenalkan negosiator dari pihak buyer, yaitu PT Unilever Indonesia, yang terdiri dari Fadila Zahra sebagai negosiator, Fandi Solehin sebagai resourcing, Fitria Moza sebagai intulensi, dan Nabila Putri sebagai anggota. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya itu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi dari buyer, yang ketiga ada pemaparan materi dari seller, yang keempat ada tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Oke, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi dari buyer. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Silakan kepada buyer, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari pihak buyer akan menyajikan presentasi dari diskusi kami. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Fandi. Ya, terima kasih Fadila Zahra selaku negosiator dari PT Unilever. Saya di sini akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu kami bagian pengadaan di PT Unilever Indonesia Tbk mendapatkan tugas untuk mengadakan pakaian seragam kelengkapan APD bagi 1.000 karyawan dengan karyawan bagian produksi yang tersebar di 5 pabrik, yaitu Jakarta, Karawang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bagian umum mengharapkan pakaian seragam yang diadakan dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau kantor, di mana pakaian seragam terdiri dari sepatu safety, penutup kepala, sarung tangan, celana panjang, kemeja lengan panjang, dan juga kemeja lengan pendek, yang diadakan masing-masing dapat digunakan untuk melindungi tubuh karyawan bagian produksi, dan untuk bahan kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, dan celana panjang bisa custom, serta pada helm, sepatu safety, dan juga sarung tangan ukurannya adalah standar. Spesifikasi bahan pada sepatu yaitu karet, pada sarung tangan yaitu katun dan karet, pada celana panjang, kemeja lengan panjang, dan juga kemeja lengan pendek yaitu bahannya drill dengan warna cerah, yaitu hijau dan oranye, dan warna gelap yaitu navy dan hitam. Helm yang kita pakai talinya adalah berbahan dasar polyester dan nilon, serta bahan helm kita adalah komposit dan juga plastik ABS. Terkait dengan hal tersebut, bagian pengadaan diminta untuk menyusun spesifikasi, harga perkiraan, dan juga memberikan saran alternatif merek pakaian seragam kelengkapan APD yang akan diadakan. Karena perencanaan tersebut akan digunakan bagian keuangan untuk menyusun budget perusahaan. Perusahaan sudah mengalokasikan dana untuk pengadaan pakaian seragam kelengkapan APD tahun ini. Maksimal jumlahnya itu 520 juta rupiah per set seragam APD. Kemudian perusahaan menginginkan 2,5 bulan pekerjaannya. Dan setelah itu bagian pengadaan menunjuk PT Sri Rejeki Isman untuk bekerja sama dalam proses pengadaan ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Putri. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya selaku anggota akan memaparkan profil perusahaan kami. Unilever telah menemani keseharian masyarakat Indonesia selama lebih dari 85 tahun. Kami ingin keberadaan kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta membantu menjadi solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia
seperti kemiskinan, kesehatan, nutrisi, sumber daya berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta perubahan iklim. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Fabriken N.V. yang bertempatan di daerah Angke, Jakarta Utara. Berdasarkan Akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Opwijsen, notaris di Batavia, akta ini disetujui oleh Jenderal Goeal van Nederlands Indie berdasarkan surat nomor 14 pada tanggal 16 Desember 1933 dan terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan nomor 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Javasche Koran pada tanggal 9 Januari 1934. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini menjadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan akta nomor 92 Notaris Publik Bapak Mudofir Hadi SH. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor C2/1.049HT.01.04 tahun 98 pada tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 2620 pada tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 39. Jabatan bagian pengadaan di PT Unilever Indonesia Tbk yaitu posisi negosiator oleh Fadila Zahra yang bertugas untuk melakukan negosiasi, lalu purchasing yaitu Muhammad Fandi Solihin yang bertugas untuk membacakan peraturan dan spesifikasi, kemudian notulensi yaitu Fitria Moza Paramita yang bertugas untuk menulis jalannya rapat, kemudian saya anggota Nabila Putri Zuma sebagai membantu untuk berdiskusi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila. Di sini saya akan menjelaskan terkait spesifikasi dari pihak buyer. Untuk spesifikasi safety helmet itu face track atau putarnya yang dilengkapi dengan tali dagu. Kemudian tersedia warna merah, putih, hijau, kuning, biru, dan juga orange. Kemudian dilengkapi dengan inner face track yang semakin mempermudah dalam pengaturan lingkar kepala hanya dengan memutar dial pada face track tersebut. Kemudian untuk bahannya sendiri itu berbahan polistiren dan juga nilon. Untuk spesifikasi kedua yaitu sepatu boots untuk warnanya berwarna kuning dan berukuran standar. Spesifikasi ketiga yaitu kemeja atau seragam kerja. Kemejanya berbahan triuni, desain custom dan bordir. Bahan kemejanya Oxford, drill, katun, batik, dan lain sebagainya. Untuk ukuran kemejanya sendiri bisa customize. Kemudian menerima pesanan dengan aplikasi bordir atau sablon. Dan seragam juga bisa diorder sesuai permintaan customer, baik desain ataupun jumlahnya. Spesifikasi keempat yaitu safety clothes dengan bahan drill, ukuran seragamnya customize dan memiliki tambahan sebagai berikut. Untuk ukuran dada kiri, untuk bagian dada kiri itu diberi logo PT Unilever Indonesia yang berukuran 15 x 5 cm dan untuk lengan kiri diberi logo divisi ukuran dengan ukuran 5 x 5 cm. Baik untuk spesifikasi yang kelima, tali suspender dengan banyak saku itu ada di lutut dan di belakang, ada di kanan dan juga di kiri. Ada karet di pinggir tempat sabuk dan ukurannya fleksibel. Untuk warnanya sendiri itu warna hitam, biru benhur, merah, biru dongker, dan abu-abu. Untuk ukurannya customize dan toleransi kurang lebih 2 cm karena kerajinan tangan. Untuk spesifikasi terakhir yaitu sarung tangan bermotif bintik atau polkadot, kemudian sarung tangannya memiliki berat 800 gram dan berukuran standar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Moza. Oke, baik. Terima kasih, Fadilah. Kemudian ada uraian harga. Yang pertama atau bagian pertama adalah biaya pengadaan barang. Itu pakaian seragam APD 4 sesuai spesifikasi dengan set atau piecesnya itu 1.000 dengan perkiraan harga adalah Rp453.791.583. Kemudian bagian 2 ada biaya transportasi ekspedisi menggunakan truk kargo. Total
barang yaitu 3.278 kg dengan perkiraan harganya adalah Rp12.784.200. Kemudian jumlah total bagian 1 yaitu biaya pengadaan barang dan juga bagian 2 biaya transportasi menjadi Rp465.575.783 dengan PPN 10% yaitu Rp46.657.578. Jumlah biayanya adalah Rp513.233.361. Saya kembalikan kepada Fadila. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bayer. Selanjutnya adalah penyajian materi dari Seller. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Silakan kepada pihak Seller. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Sri Rezeki Isman, kami akan mempresentasikan laporan harga pokok produksi untuk pengadaan pakaian seragam. Yang pertama ini di sini ada tim kami, yaitu saya sendiri Muhammad Aksabari sebagai negosiator, dan ada Sri Hunayati sebagai notulen, dan ada Lydia Dr. Ilba sebagai purchasing, dan ada Ikhtiar Nurafiyadi sebagai anggota. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Ikhtiar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang helm proyek Fullbrim. Kelebihan dari helm proyek Fullbrim di sini yaitu helm ini dilengkapi dengan sweatband yang berguna untuk menyerap keringat para penggunanya. Kelebihan yang kedua itu mempunyai bobot helm yang lebih ringan. Kekurangannya sendiri yaitu helm dengan bentuk front brim hanya mengamankan pengguna pada bagian atas dan depan. Yang kedua yaitu helm proyek Fullbrim dengan tali pastra. Kelebihannya yaitu satu, memiliki bentuk seperti topi fedora yang mana memiliki sisi melingkar dengan tujuan tentu saja untuk melindungi kepala dari material yang jatuh dari atas, samping, depan, dan belakang. Kelebihan yang kedua, helm ini mempunyai lubang ventilasi pada bagian atas agar penggunanya tidak merasa gerah saat bekerja di indoor maupun outdoor. Kelebihan yang ketiga yaitu terdapat inner fast track, putaran pengencang lingkaran kepala yang memudahkan pengguna untuk mengatur kekencangan tali helm sesuai dengan ukuran kepala penggunanya. Dapat dikencangkan ataupun dikendurkan, sehingga helm lebih safety dan lebih nyaman saat digunakan. Kekurangan itu, helm Fullbrim dengan tali fast track ini memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan helm standar lainnya. Ini untuk harga pasaran helm Fullbrim dan helm Fullbrim tali fast track. Baik. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sarung tangan bahan kulit. Fungsi sebagai alat pelindung diri bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan di area yang berputar sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tangan tergulung karena sarung tangan yang menyangkut putaran mesin. Sebagai alat pelindung diri bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan di area panas sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tangan melepuh karena memegang benda kerja yang panas. Sebagai alat pelindung diri bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan, memegang atau menarik wire kawat yang bertekanan sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tersayat tajamnya kawat atau wire. Kelebihannya yaitu cocok untuk area kerja yang melibatkan benda kerja yang panas karena bisa melindungi tangan dari menyentuh benda kerja yang panas. Kelebihan yang kedua yaitu tekanan yang kuat dari benda kerja tidak langsung mengenai tangan kita. Nah, kelebihan yang ketiga, cocok untuk bekerja di area yang mempunyai benda kerja atau mesin yang berputar. Karena menghindarkan pekerja dari sarung tangan tersangkut putaran. Contoh area kerja seperti membubut, milling, menggerinda, dan lain-lainnya. Kekurangan sendiri yaitu sarung tangan berbahan kulit ini mempunyai sifat licin. Jadi harus lebih berhati-hati pada saat menggunakan sarung tangan ini. Yang kedua yaitu pada sisi jahitan sarung tangan mempunyai tendensi mudah robek sehingga partikel-partikel kecil seperti gram logam bisa masuk ke tangan kita. Ini untuk harga referensi bahan bakunya. Next. Nah, ini harga pasaran di toko-toko lain.
Baik, kali ini akan saya jelaskan pada bahan baku seragam kami, yaitu kain. Nah, kain yang ini adalah bukan kain American Grill. Kain American Grill ini memiliki karakteristik kain dengan pintalan kuat, tekstur yang bergaris-garis, dan garis-garis diagonal, dan cukup lembut. Kain American Grill ini juga terlihat jatuh dan cukup kekar, yang dapat membentuk tubuh. Jadi memiliki kemampuan kain yang tahan lama atau awet. Kain ini juga tahan untuk kondisi panas maupun dingin, dan juga warnanya tidak mudah luntur. Kelebihannya itu yang pertama adalah terbuat dari kain katun dan polyester. Yang kedua, sering digunakan untuk membuat jas alma mater. Yang ketiga, permukaan kain yang lembut. Dan yang keempat adalah memiliki kemampuan menyerap air yang baik. Dan kekurangan dari kain American Grill ini adalah yaitu hanya warnanya mudah pudar. Selanjutnya ada kain Japan Drill. Kain Japan Drill ini merupakan bahan kain yang berserat tinggi, membuat kain ini begitu kuat. Kain Japan Drill ini juga termasuk rekomendasi bahan pembuatan kemeja lapangan atau PDL, seragam perusahaan, seragam sekolah, jas alma mater, dan celana formal. Kain ini memiliki karakteristik permukaan lembut. Komposisi kain Japan Drill ini memiliki serat benang yang tebal, namun tetap adem jika digunakan. Kemudian kain ini mampu menyerap air yang baik dengan baik juga seperti Nagata Drill. Kain Japan Drill ini terbuat dari campuran antara katun dan polyester, di mana dominasi katun lebih banyak dibanding dengan polyester, yang membuat kain ini nyaman digunakan. Japan Drill ini memiliki kualitas baik dan kuat, di mana dimensi relatif stabil pada setiap lipatan dan penjusutan. Bahan ini menjadi bestseller dalam pembuatan kemeja lapangan di tempat kami. Kelebihan dari kain Japan Grill yaitu adalah berserat tinggi, memiliki karakteristik kuat dan tebal dibanding jenis kain lain, jenis kain yang populer untuk dibuat seragam lapangan, kemudian memiliki banyak jenis yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Kekurangan dari kain Japan Grill yaitu harganya yang lebih mahal karena mengandung lebih banyak katun. Selain itu, bahan ini susah dicari, sehingga kami mempunyai supplier bahan ini yang hanya dari luar negeri. Dan ini adalah contoh kain Japan Grill dengan model jumpsuit. Dan ini adalah harga referensi baju dari kain American hingga kain Japan Grill. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Kunayati. Baik, terima kasih. Untuk sepatu sendiri, kita memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu sepatu bahan rubber, sol, dan karet. Untuk kelebihannya sendiri, seluruh bagian tersebut dari karet, anti air, karet mempunyai kelebihan lebih kuat, harga lebih murah, lentur daripada bahan lainnya. Biasanya di samping sol ditambah dengan jahitan yang dilem dan dipres. Selain itu, sol dengan bahan ini juga tidak ada kadar expirednya. Untuk kekurangan sendiri, lebih licin dibandingkan dengan sol bahan lainnya dan lebih berat. Yang kedua ada bahan sepatu TPR atau thermoplastic rubber, sol dan kulit. Untuk kelebihannya, pada bagian atas campuran dari kulit sintetis dan TPR, pada bagian dalam terdapat pelapis lembut untuk mencegah lecet dalam pemakaian yang lama. Bahan ini adalah campuran dari rubber dan plastik, lebih keset jika digunakan di tempat yang ada airnya. Anti air, lebih ringan dengan jahitan, dilem, dan pres. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu kurang elastis dan harganya lebih mahal. Next. Berikut ini preferensi bahan yang kita gunakan. Antara lain ada rubber sintetis dan karet hitam. Next. Kita juga menggunakan kulit, bahan kulit. Oke, next. Berikut ini adalah beberapa harga sepatu kulit di pasaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lydia. Oke, baik. Di sini saya akan menerangkan detail BB dan TKL seragam 1. Harga total satu set per unitnya adalah 618.113. Yang pertama ada biaya sepatu safety dengan bahan baku 77.800 dan harga jual 162.624.
Kemudian yang kedua ada pelindung kepala dengan bahan baku 20.000 dan harga jual 83.727. Kemudian ada sarung tangan dengan biaya bahan baku 20.000 dan harga jual 83.727. Kemudian selanjutnya ada celana panjang, kemeja lengan panjang, dan kemeja lengan pendek dengan biaya bahan baku 29.000 dan harga jual yang sama, yaitu 96.000, 12.000 rupiah. Jadi total seluruhnya adalah 618.113. Kemudian selanjutnya ada detail spesifikasi pilihan seragam 1 dengan harga 618.113 per set. Bisa memenuhi customize, kemudian dengan jangka waktu penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 4 bulan. Kemudian kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi seragam standar. Selanjutnya ada detail BB dan TKL seragam 2. Yang pertama ada biaya sepatu safety dengan bahan baku 100.000 dan harga jual 234.707. Kemudian yang kedua ada pelindung kepala dengan biaya bahan baku 20.000 dan harga jual 125.507. Kemudian ada sarung tangan dengan biaya bahan baku 23.000 dan harga jual 129.602. Kemudian selanjutnya ada celana panjang, kemeja lengan panjang, dan kemeja lengan pendek dengan biaya bahan baku yang sama, yaitu 36.000 dan harga jual yang sama, yaitu 147.343. Untuk TKL seragam 2 ini total keseluruhan per setnya adalah 931.860. Kemudian ada detail spesifikasi pilihan seragam 2, yaitu 931.860 per set. Tidak bisa customize karena mempertimbangkan waktu. Kemudian dengan jangka waktu penyelesaian dapat lebih cepat, yaitu 2,5 bulan. Kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi seragam ini memiliki kualitas yang bagus. Kemudian selanjutnya ada perbandingan spesifikasi dan HPP. Pada HPP pertama menyediakan harga jual yang lebih murah dan terjangkau. Kemudian menyediakan sistem customize untuk pembuatan satu set seragam. Kemudian pembuatan baju lebih lama dikarenakan sistem customize. Dan yang terakhir bahan baku dari setiap komponen berkualitas standar. Kemudian ada HPP yang kedua. Pada HPP kedua menyediakan harga jual yang sesuai dengan kualitas, menyediakan sistem M, S, L, XL, dan XXL, pembuatan baju dengan jangka waktu lebih cepat, dan bahan baku dari setiap komponen berkualitas tinggi. Baik, di sini juga ada testimoni dari klien kita dari beberapa perusahaan, yaitu ada dari Indofood dan ada dari Mayora. Next. Dan produk kami juga sudah tersebar di berbagai macam industri di dunia. Oke. Dan di sini kita cantumkan kontak person kami dari alamat, email, hingga sosial media. Dan itu dia, cukup sekian penjelasan produk kami. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada seller atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Yang pertama itu kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 termin. Setiap termin itu kami buka 3 pertanyaan dan setiap pertanyaan akan saya berikan 2 sanggahan. Yang kedua itu waktu tanya jawab saya batasi 15 menit. Dan yang ketiga, selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang. Dipersilakan bagi audiens yang ingin bertanya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fandi dari kelompok buyer. Ingin bertanya, pertanyaan pertama yaitu untuk seller, jelaskan bahan baku yang dipakai pada seragam 1 dan seragam 2 tadi. Itu saja pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Oke, saya persilakan penyaji untuk menyampaikan jawabannya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bahan baku yang digunakan pada seragam 1 dan seragam 2. Untuk yang pertama, di seragam 1 ada sepatu safety dengan bahan baku 77.800 itu kami menggunakan bahan silikon dan sol ala sepatu karet. Kemudian ada pelindung kepala dengan biaya bahan baku 20.000. Di sini kami menggunakan bahan plastik. Kemudian selanjutnya ada sarung tangan dengan harga bahan baku 20.000, kami menggunakan kain katun. Kemudian selanjutnya ada celana panjang dengan harga bahan baku 29.000, kami menggunakan kain Nagata Drill. Lalu ada kemeja lengan pendek dan lengan panjang dengan harga bahan baku yang sama yaitu 29.000, kami menggunakan bahan baku kain Nagata Drill. Kemudian selanjutnya untuk seragam yang kedua, itu sepatu safety dengan biaya bahan baku 100.000, kami menggunakan bahan kulit. Kemudian yang kedua ada pelindung kepalanya dengan bahan baku 20.000, kami menggunakan bahan plastik. Kemudian selanjutnya sarung tangan dengan bahan baku 23.000, kami menggunakan bahan katun premium. Kemudian selanjutnya ada celana panjang, kemeja lengan pendek dan lengan panjang dengan biaya bahan baku yang sama yaitu 36.000. Di sini bahan yang kami gunakan adalah kain Nagata Drill premium. Bagaimana penanya? Apakah sudah sesuai atau ada sanggahan? Menurut saya itu dari bahan ya, dan juga dari harganya dari perusahaan kami terlalu mahal. Apabila ada yang lebih murah atau yang paling murah, tolong bisa dijabarkan lagi. Itu sanggahan dari saya. Oke, baik. Untuk yang tadi saya sebutkan ada bahan yang bagus dan bahan yang standar. Untuk penawaran negosiasi yang lebih rendah lagi, mungkin kami bisa mengganti bahan untuk celana panjang, kemeja lengan pendek dan lengan panjang yang tadinya menggunakan kain Nagata Drill, kami bisa menggunakan kain Oxford dengan biaya bahan baku 20.000. Kemudian sarung tangan yang dengan biaya awalnya 23.000 bisa kami turunkan dengan harga 20.000 dengan bahan katun. Kemudian selanjutnya ada pelindung kepala dengan biaya bahan baku 20.000 menggunakan bahan baku plastik. Kemudian yang terakhir ada sepatu safety. Harganya berkurang menjadi 75.800. Bahan yang kami gunakan itu bahan silikon beserta sol ala sepatu karet. Itu saja. Menurut kami bahan tersebut tidak terlalu buruk dan sudah sesuai dengan standar safety Indonesia. Saya rasa kita akan memesan bahan tersebut, bahan yang paling murah tersebut, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Silakan pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fitria Moza dari kelompok buyer. Saya ingin bertanya mengenai mengapa pilihan kedua ini tidak memenuhi permintaan kustomisasi. Terima kasih. Oke, saya mempersilakan penyaji untuk menyampaikan jawabannya. Untuk jawabannya yaitu karena pada HPP 2 waktu pembuatan lebih cepat. Jadi sistem yang disediakan hanya ukuran M, L, XL, dan XXL. Kalau HPP 1 waktu pembuatannya lebih lama. Jadi untuk sistem custom image mungkin bisa memilih HPP 1 dengan waktu yang lebih lama dan harga jual yang lebih terjangkau. Bagaimana penanya? Apakah sudah sesuai atau ada sanggahan? Apakah pilihan kedua ini bisa dibuat kustomisasi? Apakah pilihan kedua ini bisa dikustomisasi begitu? Terima kasih. Untuk PP2 itu sudah sesuai aturan dari perusahaan kami. Nah, untuk KPP 1 bisa kita usahakan untuk cepat proses pembuatannya. Oke, pertanyaan selanjutnya,
silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Saya izin bertanya, kira-kira bagaimana detail spesifikasi dengan harga jual yang Anda berikan? Terima kasih. Saya persilakan penyaji untuk menjawab, menyampaikan jawabannya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Nabila, yaitu bagaimana detail spesifikasi dengan harga jual yang kami berikan. Nah, itu ada 2 spesifikasi. Yang pertama, ada spesifikasi untuk harga jual seragam 1, yaitu seharga 618.113 itu per 1 set. Yang pertama itu spesifikasinya adalah bisa memenuhi customize, dengan yang kedua dengan jangka waktu penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu selama 4 bulan. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang digunakan itu untuk memproduksi seragam standar. Berikutnya spesifikasi untuk harga jual seragam 2, yaitu dengan harga Rp931.860.000 per set, 1 set. Yang pertama itu tidak bisa customize karena mempertimbangkan waktu. Yang kedua, dengan jangka waktu penyelesaian dengan cepat, yaitu dengan hanya waktu selama 2,5 bulan. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi seragam itu memiliki kualitas yang cukup bagus. Gitu. Bagaimana penanya? Apakah sudah sesuai atau ada sanggahan? Saya ingin bertanya lagi. Tadi kan pihak seller mengatakan bahwa ada spesifikasi khusus untuk yang spesifikasi harga jual pertama. Nah, saya izin bertanya, apakah di spesifikasi harga jual pertama itu untuk waktunya itu bisa dipercepat lagi karena kami butuh waktu 2,5 bulan untuk mendapatkan produk tersebut. Mungkin akan kita coba pertimbangin lagi ya. Izin menambahkan, beberapa tahun belakangan ini perusahaan kami juga sudah bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jadi saya pikir Anda bisa mempercepat proses produksinya menjadi 2,5 bulan, mengingat kami juga hanya mengcustomize untuk beberapa produk saja. Ya, mungkin akan kami coba usahakan ya untuk mempersingkat dan mempercepat waktu produksinya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi untuk pertanyaan berikutnya? Baik, di sini saya ingin bertanya, bagaimana spesifikasi perbandingan kain American Twill dengan Japan Twill? Pasti. Oke, saya mempersilakan penyaji untuk menyampaikan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadilah. Untuk kain American Twill sendiri, kain American Twill ini memiliki karakteristik kain yang dengan pintalan kuat, tekstur yang bergaris-garis diagonal dan cukup lembut. Kain American Twill ini juga terlihat jatuh dan cukup kekar yang dapat membentuk tubuh. Kain ini memiliki kemampuan yang tahan lama dan awet. Kain ini juga tahan untuk kondisi panas maupun dingin dan juga warna yang tidak mudah luntur. Untuk kain Japan Twill sendiri, bahan kain ini berserat tinggi membuat kain ini begitu kuat. Kain ini memiliki karakteristik permukaan lembut. Komposisi kain Japan Twill ini memiliki serat benang yang tebal, namun tetap adem jika digunakan. Kemudian kain ini mampu menyerap air dengan baik juga seperti Nagata Drill. Kain Japan Drill terbuat dari campuran antara katun dan polyester, di mana dominasi katun lebih banyak dibandingkan dengan polyester. Yang membuat kain ini nyaman digunakan, Japan Drill ini memiliki kualitas baik dan kuat, di mana dimensi relatif stabil pada setiap lipatan dan penyusutan. Mungkin cukup. Bagaimana penanya? Baik. Apakah sudah sesuai atau ada sanggahan? Baik, menurut saya perbandingan tersebut sudah sesuai. Oke, baik. Jadi untuk
kesepakatan negosiasi tadi bahwa PT Unilever Indonesia akan memesan sepatu safety dengan harga bahan baku sebesar Rp75.800 dengan harga jual per piecesnya Rp138.000 dan bahan baku yang digunakan adalah silikon dan sol ala sepatu karet. Yang kemudian memesan pelindung kepala dengan harga bahan baku Rp20.000, harga jual per piecesnya Rp60.000 dan bahan baku yang digunakan adalah plastik. Ketiga, ada sarung tangan, harga bahan bakunya Rp20.000, harga jual per piecesnya Rp60.000. Bahan baku yang digunakan adalah katun. Kemudian celana panjang, harga bahan bakunya Rp20.000, harga jual piecesnya Rp65.000, dan bahan baku yang digunakan adalah kain Oxford. Kemeja lengan pendek, yang harga bahan bakunya Rp20.000, harga jual per piecesnya Rp65.000, dan bahan baku yang digunakan adalah kain Oxford juga. Dan kemeja lengan pendek itu dengan harga bahan bakunya Rp20.000, harga jual per piecesnya Rp65.000, dan bahan baku yang digunakan adalah juga kain Oxford. Jadi harga jual per setnya itu jadi Rp453.000. Dan jumlah pemesanan ada 1.000, jadi totalnya Rp453 juta. Gitu. Baik. Kita sepakat untuk membeli harga 453 juta dan kami mengcustom untuk 3 unit, yaitu kemeja lengan pendek, kemeja lengan panjang, dan juga untuk celana panjang. Serta kami juga memesan dengan ukuran standar sebanyak 3 unit, yaitu sepatu safety, pelindung kepala, dan sarung tangan. Dan target produksi kalian kami targetkan sekitar 2,5 bulan. Apakah pihak seller menyanggupi? Oke, baik. Kami akan sanggupi permintaan Anda. Akhirnya mungkin ke negosiasi kali ini kita telah mencapai kesepakatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi diskusi mengenai negosiasi pengadaan kelengkapan APD bagi PT Unilever Indonesia. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi diperoleh kesimpulan bahwa hasil negosiasi adalah win-lose dengan spesifikasi bahan baku, memakai harga terendah, dan waktu pengerjaan itu tidak lebih dari 2,5 bulan pada pembelian APD sebanyak 1.000 buah. Oke, saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri aplaus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.